Karena tugas pokok dalam bela negara kita selaku masyarakat, selaku mahasiswa adalah menjaga persatuan kesatuan bangsa. Karena kita membela negara secara non fisik, bukan secara fisik. Kalau secara fisik sudah ada tugasnya adalah pihak TNI. Kalau yang non fisik, kita sebagai masyarakat kita perlu menjaga persatuan kesatuan bangsa untuk membela negara. Jangan sampai kita lengah, bahkan masuknya negara budaya-budaya asing yang ujungnya nanti merusak persatuan kesatuan bangsa sehingga dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Bapak dari kami, mohon izin. Ya Pak, terima kasih Bapak. Mohon izin kami menawarkan kepada peserta PKKMB untuk bertanya kepada Bapak. Sebelumnya ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan bahwa setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam membela negara. Itu adalah sudah kata kunci dan harus dilaksanakan oleh kita semua. Karena di dalam ancaman disintegrasi bangsa sudah barang tentu setiap warga negara wajib untuk melaksanakan upaya bela negara. Nah, ternyata bela negara itu tidak seperti yang kita bayangkan, dia angkat senjata kemudian perang begitu ya, tidak. Ternyata tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Nono Rusmana bahwa sebagai mahasiswa Anda belajar, kemudian Anda mengikuti tata tertib yang ada di kampus, itu adalah bentuk upaya bela negara. Kemudian saya juga ingin mengetahui sejauh mana materi tadi yang sudah dipaparkan secara panjang lebar itu bisa diserap dari peserta PKKMB. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada masing-masing dari jurusan. Saya harapkan ada yang memberikan komentar, memberikan pertanyaan, sehingga ini wujud daripada umpan balik dari kegiatan ini. Saya minta nanti dari satu mahasiswa PKO, kemudian satu mahasiswa ekonomi, dan satu mahasiswa otomotif. Karena ini masih ada waktu, kemudian ini ketemu pakarnya dari Bapak yang menyampaikan materi dari Polresta Kota Samarinda, kita manfaatkan, kita gali. Saya berharap ada mahasiswa kemudian yang bertanya dan memberikan opini atau memberikan komentar. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti tidak selesai ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf, ini ada saya membacakan pertanyaan dari peserta, Bapak. Kita batasi nanti 3 dari masing-masing program studi. Ini ada pertanyaan dari PKO, Pak. PKO itu Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nama saya Rivaldo Barot. Saya ingin bertanya, kenapa 3 unsur tersebut menjadi alasan yang kuat untuk bela negara? Saya ulang, Pak, pertanyaan yang pertama dari Rivaldo Barot, program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, kenapa 3 unsur tersebut menjadi alasan yang kuat untuk bela negara? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Bapak. Saya Martinus Ramsel dari program studi ekonomi, menanyakan kepada Bapak, bagaimana cara untuk mengatasi masalah modern atau masalah yang terkait dengan masalah politik? Saya ulang, bagaimana cara untuk mengatasi masalah modern atau masalah yang terkait dengan masalah politik? Kemudian yang terakhir dari Prodi Pendidikan Otomotif,
ingin bertanya kepada Bapak selaku narasumber, bagaimana cara mengatasi pengedaran narkoba di Indonesia. Sedangkan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi, tapi hal itu semua sia-sia. Apakah ada cara yang lebih akurat untuk mengatasinya? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Mohon untuk bisa diberikan pencerahan kepada peserta PKKMB. Waktu kami persilahkan kepada Bapak. Baik Bapak, berkaitan dengan tadi disampaikan masalah pertanyaan dari Pak Saudara Ripaldo dari PKO yang bertanya berkaitan kenapa 3 unsur untuk bela negara. Mungkin dalam arti tadi itu 3 unsur berkaitan dengan negara, yaitu wilayah, rakyat atau penduduk, dan pemerintahan. Inilah yang dinamakan adalah keutuhan negara. Keutuhan negara itu yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah. Apabila dari 3 ini dirongrong, maka salah satu ini berarti negara itu akan hancur. Apabila wilayah kita ada salah satu pulau kita yang diambil oleh negara lain, nah inilah yang jadi permasalahan, inilah yang harus kita bela, kan demikian. Apabila ada negara lain yang notabene akan merusak pemerintahan kita, nah inilah yang harus kita bela. Karena dengan apabila dari 3 unsur ini yang digangguin, diancam, ini akan merubah daripada negara. Nanti mungkin kalau ada pemerintahannya diganggu menjadi negara serikat, nanti kan bukan negara kesatuan Republik Indonesia lagi, akan terjadi kembali dengan negara Indonesia Serikat. Itulah yang perlu kita bela dari 3 unsur tersebut. Ya, kita bela wilayah kita jangan sampai dapat diambil oleh orang lain atau negara lain. Kita lindungi rakyat kita jangan sampai diganggu oleh orang lain. Kita bela pemerintah kita jangan sampai diganggu oleh negara lain. Itu karena kalau salah satu kita menjadi diambil oleh orang lain, negara lain, berarti hancurlah negara, bukan negara Indonesia lagi nanti. Kalau misalkan wilayahnya diambil, jadi tidak utuh lagi negara kesatuan Indonesia. Kemarin Timor Leste sudah lepas. Jangan sampai nanti Papua itu kita lepas kembali. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang sekarang ini tetap bisa utuh, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Saya rasa itu jawaban saya untuk Mas Ripaldo. Ya. Mungkin itu. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Mas Martinus, bagaimana mengatasi masalah modern tentang politik? Memang politik itu ya sedikit pedas dan perlu kehati-hatian. Gara-gara politik, Pilpres kemarin dengan adanya 0102 cukup merusak daripada tatanan kehidupan masyarakat. Saya 01, saya 02. Itu memang agak ribet dalam hal itu. Makanya sekarang ini pemerintah bahkan pihak kepolisian ini membuat dalam hal pilkada ini bagaimana caranya pilkada ini terbentuk dengan pilkada aman, damai, sejuk, tanpa hoax, dan menuju Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju. Jadi tema daripada pemilihan pilkada serentak itu demikian, sehingga tidak ada lagi nanti adanya 01, 02. Tapi bagaimana menuju Indonesia rukun,
Indonesia Satu dan Indonesia Maju. Memang dalam hal membatasi masalah politik ini emang tidak. Ya, karena masing-masing bagaimana memenangkan daripada pasangannya, bagaimana kepentingan daripada politiknya masing-masing. Memang berbeda. Tetapi semuanya adalah untuk pemerintah ini membuat Indonesia rukun, Indonesia Satu, dan Indonesia Maju. Sehingga mudah-mudahan dengan tema hal itu tidak atau masing-masing kepentingan itu bisa disatukan dengan tema yang tadi. Indonesia rukun, Indonesia Satu, dan Indonesia Maju. Demikian dari pertanyaan dari Mas Martinus. Kemudian kaitan dengan pertanyaan dari yang otomatis siapa nih Pak? Mas siapa lupa saya. Bagaimana cara mengatasi narkoba? Walaupun pemerintah sudah berbagai cara dalam hal ini membuat aturannya. Ya memang narkoba ini perlu diketahui, narkoba ini datangnya dari luar rata-rata. Saya pernah dinas di Direktorat Narkoba Polda Kaltim dan pernah menyelidiki atau menyidik daripada peredaran narkoba yang kemarin sempat ramai di medsos itu, yang ada di tepi di medsos berkaitan tangkapan di dekat Taman Samarinda yang 5 kilo tersebut. Itu sebagaimana hasil penyelidikan bahwa itu barang itu memang dari luar, dari Malaysia lewat Kalimantan Utara, kemudian masuk ke Berau, Kutim, dan Samarinda. Itu sangat mereka itu sistemnya sistem telepon saja, bahkan telepon itu tidak sampai berapa lama, maksudnya tidak sesering. Misalkan antara pihak yang di sana, pihak yang orang Malaysia itu mengantar hanya sebatas disimpan barang tersebut di pantai. Orang kedua ngambil itu tidak ketemu sama orang yang pertama. Itulah sehingga orang kedua ini mengambil tanpa orang pertama diambil lah. Nah, orang kedua mengantar ke orang ketiga, itu juga begitu juga. Jadi pada saat kita nangkap itu, lakukan penangkapan tersebut, itu mandek kepada orang tersebut, karena komunikasi di dalam telepon itu hanya sebentar-sebentar. Kemudian kita telusuri, setelah itu handphone yang orang pertama kedua itu juga mati, tidak bisa komunikasi lagi. Itulah yang membuat narkoba ini ya kadang-kala putus di orang yang pada saat ditangkap. Komunikasi itu kurang. Berkaitan dengan cara mengatasinya, memang dalam arti kalau saya pelajari dari orang-orang mantan narkoba, mereka rata-rata itu faktor ekonomi. Mereka masuk terpidana narkoba, dia mau keluar daripada, ya sudah keluar dari penjara, dia untuk merubah atau berbuat baik atau itu, karena tidak ada faktor ekonomi, tidak ada ekonomi untuk hal itu, akhirnya didekati teman yang pemain narkoba kembali. Itulah yang pertama yang menjadi perhatian, itu adalah faktor ekonomi yang sangat sangat merusak daripada narkoba. Jadi susah lepas untuk dari narkoba. Misalkan saya itu si A ini masuk karena narkoba, dia sudah keluar, dia untuk cari pekerjaan itu kan susah ya, susah dapatnya. Sehingga dia akhirnya ketemu juga orang pemain narkoba, main lagi narkoba, begitu terus menerus. Jadi faktor utama adalah memang narkoba ini hasilnya cukup menggiurkan, faktor ekonomi juga.
Itulah yang menyebabkan kalau menurut saya sih, kalau mungkin ekonominya kuat, insya Allah bisa. Tapi tidak semua itu juga. Kadang-kadang dengan ekonomi kuat, mereka bermain narkoba juga. Secara rinci memang agak sulit lah untuk narkoba ini. Memang salah satunya adalah ya kita perlu ketegasan dari penegak hukum berkaitan dengan narkoba ini. Jadi saya rasa dari kepolisiannya, dari kejaksaannya, hakim itu harus sepakat bagaimana menghukum daripada si pelaku narkoba. Jadi misalkan hukumannya memang sesuai lah, misalkan 2 tahun, 4 tahun, ya. Sehingga orang tersebut kapok lah dengan hal itu. Dan perlu masalah faktor ekonomi juga sih yang yang diperjuangkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang notabene yang supaya tidak kembali ke main narkoba. Demikian sih kalau menurut saya berkaitan dengan narkoba ini. Pada intinya dalam hal jalur hukum harus tegas, tidak toleh sana toleh sini, harus lurus, dan faktor ekonomi dari pemerintah juga harus memperjuangkan daripada orang yang sudah keluar narkoba. Demikian moderator yang kami sampaikan, mudah-mudahan jawaban saya ini cukup puas. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih Bapak. Saya sampaikan juga terima kasih kepada peserta yang sudah mewakili pertanyaan tadi dari masing-masing program studi. Rivaldo tadi mewakili dari pendidikan kepelatihan olahraga, Martinus mewakili dari pendidikan ekonomi, dan Jasman tadi mewakili dari pendidikan teknik otomotif. Sudah dijawab dengan jelas dengan dari Bapak narasumber. Kalau saya buka pertanyaan, saya yakin ini masih banyak yang ingin bertanya, tetapi kita dibatasi oleh waktu, sehingga untuk pertemuan pada hari ini mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan tekun. Mari kita beri aplaus untuk peserta PKKMB. Terima kasih. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat Binmas dari Polresta Samarinda yang telah memberikan materi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam acara PKKMB IKI PGRI Kalimantan Timur. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudian sukses dalam tugasnya. Kemudian saya selaku moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun kita tidak berdekatan, tetapi kita bisa bertatap muka. Sudah barang tentu ini berkat teknologi, ya. Walaupun ada di Brau, di Tarakan, di Melak dan lain sebagainya, saya ada di Samarinda, tetapi kita bisa saling melihat, ya, walaupun tidak saling berdekatan. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada semua, termasuk kru, termasuk panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Marilah kita akhiri pertemuan untuk sesi ini dengan membaca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.